Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi. Betapa indahnya jika kita memulai kisah dengan gambaran pribadinya, seorang remaja Quraisy yang terkemuka, sangat tampan dan menawan, dipenuhi dengan semangat muda. Para sejarawan dan ahli hadis menggambarkan semangat mudanya dengan ungkapan, seorang warga kota Mekah dengan nama yang sangat harum. Lahir dan dibesarkan dalam kemewahan, ia tumbuh dalam lingkungan tersebut. Mungkin tidak ada seorang pun di antara pemuda Mekah yang seberuntung dia, dimanjakan oleh kedua orang tuanya seperti Mus'ab bin Umair. Bisakah seorang pemuda yang memiliki segalanya, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan dimanja, menjadi perbincangan para wanita Mekah dan bintang di pertemuan-pertemuan, akan meningkat derajatnya menjadi contoh keimanan, menjadi simbol semangat kepahlawanan? Sungguh, kisahnya yang memikat, kisah Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik, seperti yang sering disebut oleh umat muslim. Dia adalah salah satu dari banyak muslim yang dibentuk oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, bagaimanakah watak pribadinya? Sungguh, kisah hidupnya merupakan kebanggaan bagi umat manusia secara keseluruhan. Pada suatu hari, seorang pemuda mendengar kabar yang telah menyebar luas di kalangan penduduk Mekah tentang Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa ia telah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, sebagai dai yang mengundang umat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Sementara itu, perhatian warga Mekah terfokus pada kabar tersebut, dan tidak ada yang lebih banyak dibicarakan selain tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya, sehingga pemuda manja ini sering mendengar kabar tersebut. Meskipun usianya masih muda, ia menjadi pusat perhatian di majelis-majelis pertemuan yang selalu mengharapkan kehadirannya, baik anggota maupun teman-temannya. Ketampanan dan kecerdasannya adalah keistimewaan Ibnu Umair, yang menjadi daya tarik dan pembuka jalan dalam pemecahan masalah. Dari berita yang didengarnya, salah satunya adalah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di tempat yang terlindung dari gangguan kelompok Quraisy dan ancaman mereka, yaitu di Bukit Syafa di rumah Arkam bin Abil Arkam. Keraguannya tidak berlangsung lama, hanya sebentar ia menunggu, kemudian pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, ia pergi ke rumah Arkam untuk bergabung dengan rombongan tersebut. Di tempat itu, Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan memimpin mereka dalam sholat, beribadah kepada Allah Ta'ala yang Maha Besar. Baru saja Mus'ab menduduki tempatnya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah, bergema melalui bibirnya dan sampai ke telinga, meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja hari itu, Mus'ab terpesona oleh kalimat-kalimat Rasulullah yang tepat mengenai hatinya. Hampir saja pemuda itu terangkat dari tempat duduknya karena terharu, dan hampir terasa terbang karena kegembiraan. Namun, Rasulullah mengulurkan tangan yang penuh berkat dan kasih sayang, mengusap dada pemuda yang sedang dilanda gejolak, hingga tiba-tiba hatinya menjadi tenang dan damai, bagaikan lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah beriman itu tampak memiliki ilmu dan hikmah yang luas, jauh melebihi usianya dan memiliki kedalaman hati yang mampu mengubah jalannya sejarah. Namun, di kota Mekah, tidak ada rahasia yang tersembunyi, terlebih dalam suasana seperti itu. Mata-mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan, Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Arkam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, pada hari lain, ia melihat Mus'ab sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan cepat, ia memberitahu ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dapat dipercaya kebenarannya. Mus'ab berdiri di hadapan ibu, keluarganya, dan para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk membersihkan hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah,
kemuliaan, kejujuran, dan ketakwaan. Ketika ibu itu hendak menutup mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangannya yang terentang seperti anak panah itu menurun dan jatuh lemas terhenti oleh cahaya yang membuat wajah yang sudah bersinar itu semakin berwibawa dan layak dihormati, menciptakan ketenangan yang mendorongnya untuk menghentikan tindakan tersebut. Karena kasih sayang seorang ibu, Ibunda Mus'ab terhindar dari memukul dan melukai putranya, namun tidak bisa menahan diri dari tuntutan untuk membela berhala-berhalanya dengan cara lain. Putranya itu dibawa ke tempat tersembunyi di rumahnya, kemudian dikurung dan dipenjarakan dengan sangat ketat. Selama beberapa waktu, Mus'ab tinggal dalam kurungan hingga saat beberapa muslimin berhijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah tersebut, Mus'ab mencari akal dan berhasil mengelabui ibu serta penjaganya, lalu pergi ke Habsyi untuk berlindung. Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama muhajirin, kemudian kembali ke Mekah. Setelah itu, ia berhijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah dan karena ketaatan kepadanya. Baik di Habsyi maupun di Mekah, tantangan dan penderitaan yang dihadapi Mus'ab semakin bertambah di setiap waktu dan tempat. Dia telah berhasil membentuk karakter hidupnya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia merasa puas bahwa hidupnya sudah pantas untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada Penciptanya yang Maha Tinggi, Tuhannya yang Maha Agung. Pada suatu hari, ia muncul di hadapan beberapa muslimin yang sedang berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Melihat Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan menutup mata, sementara beberapa di antara mereka menitikkan air mata karena kesedihan. Mereka melihat Mus'ab mengenakan jubah lusuh yang penuh tambalan, padahal masih segar dalam ingatan mereka pakaian mewahnya sebelum memeluk Islam yang bagaikan bunga di taman, penuh warna, keindahan dan wewangian. Rasulullah menatap dengan pandangan yang penuh makna, dipenuhi dengan kasih sayang dan rasa syukur di dalam hati, sementara senyuman mulia terukir di bibirnya, seraya beliau bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Setelah ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab ke agama lamanya, dia berhenti memberikan segala sesuatu yang biasanya diberikan kepadanya. Bahkan, dia tidak rela makanannya dimakan oleh seseorang yang telah menolak berhala dan layak mendapat kutukan darinya, meskipun itu adalah anaknya sendiri. Pada pertemuan terakhir Mus'ab dengan ibunya, ketika wanita itu mencoba mengurungnya lagi setelah kembali dari Habsyi, Mus'ab bersumpah dan bertekad untuk membunuh utusan ibunya jika rencana tersebut dilaksanakan. Mengetahui tekad bulat putranya yang telah membuat keputusan, ibunya tidak punya pilihan selain melepaskannya dengan air mata, sementara Mus'ab juga menangis saat mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan itu menunjukkan keteguhan luar biasa ibunya dalam kekafiran, dan di sisi lain, tekad yang lebih kuat dari anaknya dalam mempertahankan imannya. Ketika ibunya mengusirnya dari rumah dengan berkata, "Pergilah sesukamu. Aku bukan lagi ibumu," Mus'ab mendekati ibunya dan berkata, "Wahai ibu, aku telah memberikan nasihat kepadamu, dan aku kasihan padamu. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan marah, ibunya menjawab, "Demi bintang, aku tidak akan pernah memeluk agamamu. Otakku bisa rusak, dan pikiranku tidak akan dihargai lagi." Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang selama ini dia nikmati, memilih hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Pemuda tampan dan berpakaian mewah itu kini berubah menjadi orang miskin dengan pakaian kasar dan lusuh, kadang makan sehari dan beberapa hari kelaparan. Namun, jiwanya yang telah dipenuhi dengan akidah suci dan cemerlang karena sentuhan nur ilahi, mengubahnya menjadi manusia yang berbeda, yang dihormati, berwibawa, dan disegani.
Pada suatu ketika, Mus'ab dipilih oleh Rasulullah untuk menjalankan tugas yang sangat penting. Dia diutus ke Madinah untuk mengajar inti agama kepada orang-orang Ansyar yang telah beriman dan berbayat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Selain itu, dia juga mengajak orang lain untuk memeluk agama Allah dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar. Di antara sahabat-sahabat saat itu, banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh, dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Namun, Rasulullah memilih Mus'ab yang baik. Beliau sepenuhnya menyadari bahwa tugas penting itu kini berada di pundak pemuda tersebut, menyerahkan kepadanya tanggung jawab atas nasib agama Islam di kota Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi kota tujuan hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berkumpulnya penyebar agama dan pembela Islam. Mus'ab membawa amanat tersebut dengan bekal karunia dari Allah, yang terdiri dari pikiran cerdas dan budi pekerti yang mulia. Dengan kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan hati, ia berhasil melembutkan dan memikat hati penduduk Madinah sehingga mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Setibanya di Madinah, ia menemukan bahwa kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yaitu mereka yang telah berbayat di Bukit Aqabah. Namun, dalam beberapa bulan berikutnya, bertambahlah jumlah orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya setelah perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengutus delegasi untuk bertemu dengan Nabi, yang dipimpin oleh guru mereka, duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakan yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya adalah tepat. Ia memahami tugasnya sepenuhnya, tanpa melampaui batas yang ditetapkan. Ia menyadari bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran agama yang mengajak manusia mencapai petunjuk Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti teladan hidup Rasulullah yang ia percayai, yang hanya bertugas menyampaikan pesan. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Bersama As'ad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat suci dan menyampaikan kalimatullah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kehati-hatian. Ia pernah menghadapi beberapa insiden yang mengancam keselamatannya dan sahabatnya, yang hampir berakhir tragis jika bukan karena kecerdasan dan kebesaran jiwanya. Pada suatu hari, saat ia sedang memberikan nasihat, tiba-tiba Usaid bin Hudlair, kepala suku kabilah Abdul Ashal di Madinah, menyerang Mus'ab dengan tombaknya. Usaid sangat marah, melihat Mus'ab yang dianggapnya akan mengacaukan dan menyesatkan pengikutnya dari agama mereka, serta mengemukakan tentang Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Menurut Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang terlelap di tempat masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan bantuan salah satu dari mereka, ia pasti akan mengetahui tempatnya dan segera mengunjunginya untuk menyampaikan kesulitan dan permohonan. Itulah yang tergambar dalam pikiran suku Abdul Ashal. Namun, Tuhan yang diserukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepadanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak seorang pun dapat melihatnya. Melihat kedatangan Usaid bin Hudlair yang murka seperti api yang berkobar kepada umat Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa gentar dan takut. Namun, Mus'ab yang baik hati tetap tenang dengan wajah yang tidak berubah. Seperti singa yang siap menerkam, Usaid berdiri tegak di depan Mus'ab dan As'ad bin Zararah. Dengan tegas ia bertanya, "Apa tujuan kalian datang ke desa kami? Apakah kalian bermaksud menyesatkan rakyat kami yang sederhana? Pergilah dari sini sekarang juga, jika tidak ingin nyawa kalian terancam." Seperti ketenangan dan kestabilan samudera yang dalam, laksana kedamaian cahaya fajar yang menenangkan,
terpancarlah ketulusan hati Mus'ab yang baik, dan bergeraklah lidahnya mengucapkan kata-kata yang lembut. Dia berkata, "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika Anda menyukainya, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Usaid sebenarnya adalah orang yang berakal dan berpikiran sehat. Sekarang, dia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar, tidak lebih. Jika ia setuju, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat dan masyarakat lain, tanpa merugikan atau dirugikan orang lain. "Sekarang saya insaf," ujar Usaid, lalu menjatuhkan tombaknya ke tanah dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, bergetar mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan sebelum Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Sebagai jawabannya, bergemuruhlah suara tahlil, serempak seakan hendak menggoncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'ab, hendaklah ia mensucikan diri, pakaian, dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah. Setelah beberapa waktu meninggalkan mereka, Usaid kembali dengan rambutnya yang basah, berdiri dan mengumumkan pengakuannya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Usaid segera tersebar luas, diikuti oleh kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mus'ab, Sa'ad pun merasa yakin dan memeluk Islam. Langkah serupa diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka, masalah dengan berbagai suku di Madinah pun terselesaikan. Penduduk Madinah berdatangan, bertanya-tanya satu sama lain, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah memeluk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Mereka berkata, kebenaran tampak terpancar dari senyumnya. Dengan demikian, duta pertama Rasulullah telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, sebuah pencapaian yang memang pantas dia terima. Hari berganti hari, tahun demi tahun berlalu, dan Rasulullah beserta para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin marah dan dendam, mereka bersiap untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar pun terjadi dan kaum Quraisy mengalami kekalahan yang menyakitkan, yang menghabiskan sisa-sisa pemikiran rasional mereka, sehingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan tersebut. Kemudian tiba giliran perang Uhud, dan kaum muslimin bersiap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan, memandang setiap wajah orang beriman, mencari tahu siapa yang sebaiknya membawa bendera. Dan dipanggillah Mus'ab yang baik, dan pahlawan itu maju sebagai pembawa bendera. Pertempuran itu berkobar dan berkecamuk dengan sengit. Pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah, mereka meninggalkan posisi mereka di celah-celah bukit setelah melihat musyrik mengalami kekalahan dan mundur. Tindakan ini segera mengubah situasi, dan kemenangan yang hampir diraih oleh kaum muslimin berubah menjadi kekalahan. Secara tak terduga, pasukan berkuda Quraisy menyerang dari puncak bukit, dan suara tombak serta pedang yang berdentang menandakan pembantaian atas kaum muslimin yang terdesak. Melihat barisan kaum muslimin hancur, musuh mengarahkan serangan mereka ke Rasulullah dengan tujuan untuk melukainya. Mus'ab bin Umair menyadari bahaya yang mendekat. Dia mengibarkan benderanya setinggi mungkin dan, seperti singa yang mengaum, ia bertakbir dengan keras, maju ke depan, melompat, mengelak, berputar, dan menyerang.
Dia berusaha menarik perhatian musuh agar melupakannya dan meninggalkan Rasulullah. Dengan demikian, dia sendirian seperti membentuk sebuah barisan tentara. Sungguh, meskipun sendirian, Mus'ab bertempur seperti sebuah pasukan besar. Satu tangannya memegang bendera sebagai perisai, sementara tangan lainnya mengayunkan pedang dengan pandangan yang tajam. Namun, musuh semakin banyak, mereka berusaha menyeberangi tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang, mari kita dengarkan kesaksian mata yang akan menceritakan detik-detik terakhir dari pahlawan besar, Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'id berkata, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari ayahnya, ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera dalam perang Uhud. Mus'ab tetap teguh pada posisinya saat barisan kaum muslimin terpecah. Seorang musuh berkuda, bernama Ibnu Kumayyah, mendatangi dan memotong tangannya. Namun Mus'ab tetap mengucapkan, Muhammad tidak lain hanya seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Dengan tangan kirinya, ia kemudian memegang bendera sambil melindunginya. Musuh itu kembali menebas hingga tangan kirinya pun terputus. Mus'ab membungkuk, memeluk bendera dengan pangkal lengannya, mengulangi ucapan yang sama. Kemudian, musuh berkuda itu menyerang untuk ketiga kalinya dengan tombaknya, menusuk Mus'ab hingga tombak itu patah. Mus'ab gugur, dan bendera pun jatuh. Mus'ab gugur bagaikan bintang dan mahkota para syuhada, setelah berjuang dengan keberanian yang luar biasa dalam pengorbanan dan keimanan. Mus'ab yakin, jika ia gugur, pembunuh akan dengan mudah mendekati Rasulullah tanpa ada yang mempertahankannya. Dengan cinta yang tak terbatas kepada Rasulullah dan khawatir akan nasibnya, ia menghibur diri dengan ucapan yang sama setiap kali pedang musuh menebas tangannya. Kalimat yang kemudian diperkuat sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran berakhir, ditemukanlah jasad pahlawan agung yang gugur itu terbaring dengan wajah tertelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia. Dan seakan-akan tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan jika Rasulullah ditimpa bencana, maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tenang memperoleh kepastian akan keselamatan Rasulullah, dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Habab ibnul Urat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengharap keridlaannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang gugur di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput idhir. Seberapapun dalamnya luka dan duka yang dirasakan Rasulullah atas kepergian Paman Hamzah, yang tubuhnya dirusak oleh kaum musyrik hingga membuat Nabi menangis. Dan seberapapun medan pertempuran dipenuhi dengan jasad para sahabat dan teman-temannya, yang bagi Rasulullah masing-masing adalah lambang ketulusan, kesucian, dan cahaya. Namun demikian, Rasulullah tidak melewatkan kesempatan untuk berhenti sejenak di sisi jasad utusan pertamanya, untuk mengungkapkan isi hatinya. Sungguh, Rasulullah berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dengan tatapan mata yang penuh, seolah-olah menyelimutinya dengan kesetiaan dan kasih sayang,
sambil membacakan ayat. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah menatap dengan pandangan sayu ke medan dan para syuhada, teman-teman Mus'ab yang terbaring di atasnya, Rasulullah berseru, "Sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah." Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, sabdanya, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam, demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu wahai para syuhada."